Hai Sobat Misteri, selamat datang di Kisah Misteri. Kisah Misteri. Episode kali ini kita akan membahas mengenai pandangan supranatural pada beberapa lokasi, tempat atau daerah yang ada di Bombana. Nah, kebetulan hari ini narasumber kita sudah hadir, Bang Zal. Beliau ini mempunyai bisa dibilang kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa pada umumnya. Jadi bisa dikatakan beliau ini memiliki kemampuan yang lebih daripada orang-orang biasa ya Bang ya. Saya panggilnya Kak saja apa Bang ini? Boleh Kak, boleh juga Bang. Nah, dan tentu saya ditemani oleh Kakanda Agung Wahyudi. Kak, awal mulanya Kakak merasa berbeda dari orang lain itu awalnya bagaimana? Oke, awal pertama sejak dini, kalau saya tidak salah sejak dini itu saya sudah rasakan hal-hal yang aneh. Misalnya? Ya, contoh seperti hal-hal yang janggal itu, sosok-sosok yang tidak pada umumnya terlihat di pasaran, macam seperti di pohon kapuk, di pepohonan ya. Dominannya itu di pohon beringin, setelah itu di perempatan-perempatan jalan, di tikungan dan di bagian rumah juga. Maksudnya ini kita bisa melihat? Ya, secara alhamdulillah bisa. Itu dari bisa. Umur berapa? Sejak dini. Dini SD mungkin ya spesifiknya. Lebih ke ini, condong ke SD. Awal mula kita bisa merasakan, bisa melihat, responnya kita terhadap itu bagaimana? Apakah shock, pertama kaget? Kaget, shock karena tidak pada ini ya, tidak pada umumnya. Hal-hal yang memang di luar nalar. Nah, sedikit banyak setelah di apa ya? Ya memang aneh sih. Mana penampakan-penampakan juga dan wujudnya itu yang tidak apa ya? Yang tidak baik begitu. Oh, yang seram gitu. Wujud yang masih teringat sampai sekarang pada saat kecil. Ada sosoknya, kalau saya tidak salah, kalau di Jawa sana mungkin dibilang Gondoruo kalau salah. Gondoruo itu. Terus sosok-sosok seperti apa ya? Pada umumnya lebih ke ini, ke hewanian itu. Anjing itu. Nah, terus kelelawar juga ada, monyet, pokoknya luar biasa lah. Berbicara mengenai Gondoruo Kak, Gondoruo itu sebenarnya cari apa? Cari apa sih? Kalau untuk ya menurut cerita-cerita di luar ya, yang sepengetahuan saya dan cerita-cerita masyarakat nih Kakak, katanya Gondoruo itu mencari wanita-wanita ataupun cewek-cewek yang lagi tidur sendirian. Nah, apakah itu betul? Oke, kalau untuk pemahaman saya, ya ada sedikit cerita, kabar angin, konon saya dengar untuk kalau Gondoruo ini kan kebanyakan pada umumnya yang saya tahu di ini apa, mereka ada perjanjian dengan tuannya untuk kalau saya tidak salah menyempurnakan apa itu? Ilmu kalau salah. Jadi perjanjian. Makanya saya pernah dengar juga, bukan hanya selain cewek, bahkan ibu-ibu yang sementara mengandung itu ada. Terus ibu yang sementara menyusui, tapi lebih khususnya ke ini wanita, ke perempuan. Nah, kalau yang sosok-sosok seperti itu. Ini ya. Mereka mau apa? Kalau untuk pandangan saya sih penyempurnaan ilmu. Ya, salah satunya ilmu. Kan yang seperti itu ada medianya kan, ini apa ya, bervariasi. Ada yang melalui petapa di pohon-pohon itu kan, ada yang melalui perwujudan siluman seperti
Genderuwo itu kan bisa dibilang siluman, bisa juga dibilang sosok yang aneh, gaib. Ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Genderuwo itu. Iya. Kalau peristiwa yang sampai saat ini kita ingat, kejadian yang paling memorable atau yang paling tidak bisa dilupakan lah. Tidak bisa dilupakan itu saya, kalau saya tidak salah itu kelas 6 SD. Kenapa itu, Pak? Saya kalau sebelum saya ketindisan itu saya lihat sosok. Kita dalam kondisi ketindisan? Sebelum saya ketindisan itu saya lihat sosok. Setelah sosoknya itu lebih cenderung ke perempuan kalau saya tidak salah pada saat itu. Nah, terus ini ada teriakan. Nah, setelah saya dengar teriakan itu secara spontan, ini apa? Ketindisan kalau orang bilangnya, tidak bisa bergerak gitu. Pada saat itu saya tidak bisa lupa kejadian itu. Ya, cirinya perempuan apakah kuntilanak atau ini bukan juga kuntilanak, tapi yang dia tampakkan wujudnya berupa pakaian. Pakaian yang ini kan yang ngambang begitu. Terus sosoknya sih hanya wajahnya saja yang saya lihat, tidak terlalu seram juga. Itu kejadian yang paling sampai detik ini saya tidak bisa lupa. Ya, karena mungkin awal-awalnya mengenal hal-hal yang di luar dari pada saat itu, di luar dari pemahaman saya. Sosok-sosok mistis itu. Berarti memang sejak kecil ya, sudah diberikan sejak kecil itu. Hadiah lah kita sebutnya ya. Oleh-oleh. Kalau Kakanda Agung sendiri pernah tidak mengalami peristiwa-peristiwa horor ataupun mistis selama hidup di dunia ini? Jadi begini, sebelum saya ceritakan terkait pengalaman-pengalaman mistis, saya mau berbicara sedikit terkait Bang Zal. Jadi begini Kak, Bang Zal ini bisa dikategorisasikan sebagai seorang yang indigo karena dia tidak dapatkan kemampuannya secara melakukan perguruan atau melakukan pembelajaran secara khusus ke orang-orang yang punya kemampuan di bidang supranatural, tapi dia mendapatkan kemampuan itu sejak dini gitu. Saya yakin dia seorang yang indigo. Jadi kalau kita berbicara terkait masalah hal-hal mistis yang pernah saya alami, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang saya biasa alami. Jadi kejadian-kejadian yang menurut saya itu yang janggal ya, seperti itu waktu pembuatan film Sumur 3. Kenapa itu? Yang bergenre horor. Situ kan banyak keanehan. Misalkan saja kita biasa mendengar suara-suara yang kita tidak tahu dari mana begitu. Suara-suara perempuan yang ketawa, suara-suara tangisan begitu. Kemudian aroma ada yang berbau tidak sedap di di beberapa lokasi di waktu syuting itu. Kak Zal sendiri kan bukan orang Bombana ya. Pertama kali datang ke Bombana itu tahun berapa? Alhamdulillah kalau saya tidak salah ingat, kali pertama injakan kaki ke Bombana, kalau saya tidak salah ya, kurang lebih tahun 2006. Iya, 2006 kalau saya tidak salah. Sosok yang pertama kali kita lihat saat tiba di Bombana ini? Sosok yang kali pertama saya lihat di Bombana itu di Palang Pintu. Palang Pintu itu di mana? Palang Pintu kedua. Setelah dari PPA kan ada Palang Pintu itu. Oh ya, dari PPA ya. Setelah itu Palang Pintu kedua. Kalau dari arah Kota Kendari ya, dari arah Konsel ya. Sebelah kanan itu. Pas pojok jembatan itu. Sebelahnya masuk ke Bombana kan, dari Palang Pintu kedua sebelah kanan. Kita lihat apa? Sosoknya itu tinggi besar, dan kalau saya tidak salah mengenakan pakaian yang memang tidak pada umum yang kita pakai. Pakaian apa itu, Pak? Kalau saya tidak salah, masih pakaian yang dari dedaunan itu, kalau saya tidak salah. Sebangsa jin lah.
ya sebangsa jin. Makanya di jembatan itu ada gundukan itu. Oh iya. Itu biar ditimbun sampai kapanpun itu tidak akan rata. Itulah kodenya mereka. Oh, jembatan yang setelah palang pintu kedua kan sedikit beberapa meter, terus ada jembatan. Kan Yang di jembatan situ? itu. Di situ. Jadi gundukannya walaupun ditimbun berapa kali tidak akan pernah rata. Tempatnya mereka itu. Penyebabnya karena Yang itu sudah, yang sosok itu. Dan ada selain di situ ada juga ini. Pada saat saya masuk di Bombana, kalau saya tidak salah ini yang disebutin apa? Talabente itu. Nah, itu di situ juga ada. di Talabente ada apa? Yang pertama sosok perempuan kalau saya tidak salah. Pokoknya hampir semua lah di Bombana ini. Semua Pasti ada. punya penghuni lah ya. Pasti punya penghuni. Ya. Kalau untuk seputaran Bombana, ya memang benar yang seperti dikatakan Bang Zahal. Saya juga kan mendengar juga cerita-cerita dari beberapa orang tua. Jadi kalau untuk di Bombana katanya itu di daerah Lampu Pala, itu katanya terkenal dengan sentuhan-sentuhan mistisnya begitu. Sampai Tapi mungkin Bang Zahal mungkin bisa memberikan klarifikasi terkait kabar-kabar Sedikit tentang Lampu Pala. Lampu Pala ini kan kalau saya tidak salah di sebelah ya, sebelah kanan itu. Lampu Pala itu ada simpang gerbang. Itu gerbangnya mereka itu. Itu gerbangnya kecil itu, tidak terlalu besar itu. Dan lebih dominan yang negatif. negatif ya. Iya, yang negatif. Itu letak posisi gerbangnya kira-kira di mana? Kalau Lampu Pala yang kalau saya tidak salah di belakang Indomaret itu. Gang itu Lampu Pala ya kalau tidak salah. Nah, di situ. Belakang Indomaret. Indomaret yang Daule apa Indomaret satunya yang dekat SMA nih? Yang depan ini, yang depan ST kalau nggak salah. Oh iya, itu cocok. Lampu Pala ya? Itu masuk gang situ, masuk lorong situ. Dari lorong situ, terusnya itu kan ujung pangkalnya itu kan lautan. Iya, lautan. Di situ ada juga sosok. Setelah itu sebelum ujung pangkal lautan sebelah kiri di kompleks perkuburan. Itu ada juga. Pokoknya banyak yang mistis. Ya, kalau untuk Bombana ini. Nah, ya mungkin selama perjalanan saya kurang lebih ya hampir lebih banyak di sini. Di Bombana ini. Selama kita sudah kesini. Maksudnya Dan jauh berjalan kan banyak dilihat, selama hidup banyak dirasa. Apa yang saya lihat yang hal-hal yang seperti itu ya hampir di Bombana ini banyak. Hampir di berarti Bombana. tanah Bombana ini bisa dikatakan masih ada aroma-aroma kemistisan apa gimana nih Kak? Kalau untuk aromanya ya seperti yang saya katakan tadi kan, sejauh saya berjalan kurang lebih hampir Bombana ini yang paling banyak mistisnya. Ya, bahkan kalau untuk pemahaman saya, penglihatan saya itu bisa saya katakan wow kalau untuk Bombana. Ya, baik dari sisi yang positifnya, begitu pula dengan yang negatif. Kita Di Bombana ini. bahas yang sisi positifnya. Nah, boleh. Menurut penglihatannya kita, wow-nya itu seperti apa? Kalau untuk sisi yang positifnya, alhamdulillah Bombana ini, ya konon ini dari cerita yang saya dengar ya bahwa Bombana ini adalah salah satu daerah yang pertama hasil buminya. Hasil buminya Ya, melimpah. hasil buminya melimpah. Apalagi ya, kalau untuk yang positifnya ini. Nah, kalau untuk yang negatifnya, Enggak. Hasil bumi yang melimpah itu jadi memang menurut penglihatannya kita memang benar keberadaannya. ya kurang lebih seperti itu. Berarti memang Bombana ini sangat kaya ya. Alhamdulillah, seperti yang saya lihat, yang saya rasakan. Apalagi saya pernah ke lapangan ya, itu pun cuma jalan-jalan ke lokasi. Alhamdulillah, luar biasa. Sampai Apa saja yang kita lihat? ini secara yang mana ini? Yang berwujud atau yang tak kasat mata? Boleh Kalau yang dua-duanya. tak kasat mata itu di bagian mana ya? Ada dulu dibilang Gunung Lipan ya. Gunung Lipan Itu di apa ini? Bangga itu, kalau saya tidak salah.
Misalnya memang hampir seperti sosok yang menjaga ya. Yang menjaga. Gunung Lipan, gunung apa lagi? Ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Ada yang baiknya juga, ada yang buruknya, tergantung kitanya manusia memperlakukan diri bagaimana. Nah, seperti itu, karena sebelum kita kan mereka. Ini saja. Itu yang positifnya. Kalau yang negatifnya? Kalau yang negatifnya cenderung ke ini apa? Kalau untuk sosok-sosok negatifnya di Bangka itu semenjak mulai adanya apa ya penambangan ini ya secara manual ya emas. Situ kan sudah banyak yang ini kan, tidak banyak juga sih, kurang lebih lah sudah banyak yang jadi korban. Dari korban-korban itu sudah yang kebanyakan saya lihat yang matinya tidak wajar, yang menjadi negatif. Ya sosok negatif itu. Supaya kalau tidak wajar berarti ya matinya mungkin penasaran. Nah seperti itu. Nah, itu yang kadang saya lihat juga. Nah. Jadi sedikit menyambung terkait ceritanya Bang Zal. Tadi kan sempat disebut Gunung Lipan. Saya lupa apa nama gunungnya itu dalam perspektif orang Monene, tapi memang gunungnya itu ada. Di atas gunung tersebut, saya pernah ekspedisi di sana. Ternyata di sana di atas itu ada gua. Ada gua yang sejak dulu itu memang tempat itu disakralkan. Bahkan sampai sekarang itu tidak ada orang yang berani ambil mineral di situ. Iya, di kawasan gua itu. Begitu. Oh, di Gunung Lipan ya. Mungkin saya mau bertanya kepada Bang Zal. Kenapa sih orang-orang pada takut di situ? Apakah memang ada sesuatu yang sesuatu hal yang gaib kah, yang kemudian mereka anggap itu suatu yang menakutkan? Oke, kalau untuk apa ya penerangan saya sebelum saya masuk kan memang saya dengar dari cerita-cerita dari masyarakat setempat seperti Gunung Lipan. Pada saat itu saya spontan kaget kok ada gunung yang disebut Gunung Lipan. Apakah karena gunungnya bentuk lipan atau karena sosok yang ini yang menjaga? Ya, yang menjaga. Kalau saya tidak salah, saya kemarin ke sana itu berkunjung ke rumah bibi. Terus saya sempat tanya-tanya bagaimana kalau kita menambang di sini. Orang sana bilang, kalau mau berkunjung ke sana itu harus hati-hati. Saya tanya kenapa? Ada hal-hal yang aneh lah, yang gaib. Nah, setelah kalau saya istilahnya simpulkan dengan penerangan saya, kalau hal-hal yang gaib, ya saya lihat yang korban-korban itu sudah yang dari sana, bahkan sekitaran sana, sekitaran kaki gunung kalau saya tidak salah itu. Kalau sosok-sosok penunggu yang memang sudah mendiami tempat itu sejak dulu? Ya, sejak dulu beratus-ratus tahun, apakah memang ada sosok-sosok penunggu tersebut? Kalau sosok ya jelas pasti ada, karena secara spesifik ya tempat ini kan salah satu mencetak ya yang namanya hasil bumi itu emas. Karena kalau tidak salah hal-hal yang seperti itu jelas ada sosok yang memang sudah lama bermukim di sana. Kalau menurut penglihatannya kita sendiri sampai sekarang ini, apakah di Bombana ini emasnya masih ada, masih banyak, atau malah mungkin karena banyak yang cari jadi emasnya, katanya ada emasnya itu disembunyi sama penjaganya lah, karena katanya orang-orang Bombana ini sudah berlebihan. Itu menurut pandangannya kita bagaimana? Kalau menurut pandangan saya secara ini ya, kalau bagi pribadi saya emas ini kan gaib-gaiban. Iya, gaib. Kenapa saya katakan gaib?
rezeki-rezekian sih, karena emas ini kan barang yang logam mulia. Ya, logam mulia. Tergantung rezeki. Tergantung juga rezeki. Karena kalau mendulang saya juga jarang nggak tahu mana saya mendulang itu. Hanya kalau dari kabar-kabar yang saya dengar, katanya juga dibilang tidak ada, tapi saya dengar juga ada. Dibilang tidak ada, ternyata ada juga. Gitu. Salah satu Mana ini? Jadi tergantung kitanya bijak menyikapinya ya, bagaimana, apakah mau ke arah negatif, mau ke arah positif, balik lagi ke dirinya. Saya juga penasaran sama satu gunung, Gunung Langkapa. Nah, Kak, menurut cerita-cerita yang saya tahu ya, dan menurut cerita-cerita orang, untuk sampai ke Gunung Langkapa itu di situ ada pohon beringin. Nah, menurut cerita-ceritanya yang saya tahu, di pohon beringin ini sering terjadi kecelakaan. Terus biasanya juga ada orang yang lewat tengah malam, tiba-tiba ada sosok yang hentikan, katanya minta tolong diantar. Tahu-taunya pas sampai, loh orangnya tidak ada. Nah, menurut pandangannya kita, di situ ada apa sih sebenarnya? Langkapa berarti pohon beringin ya. Sebelum kesini kebetulan saya mampir, saya lewat tadi, bukan mampir, saya lewat. Kita dari sana? Sempat dari sana ke atasnya Langkapa lagi sih. Ya. Setelah saya balik, pas ditelepon dengan teman ini, pas ditelepon itu samping tepat itu pohon beringin itu. Pohon beringin itu secara penglihatan saya ada satu keluarga. Satu keluarga? Iya. Yang mendiami pohon itu. Nah, kadang kalau saya lewat ya, saya tanya begini, biar saya tidak diganggu, ada apa yang saya harus pakai? Ya minimal bunyikan klakson. Kalau klakson saya mati, setidaknya kode dengan lampu. Setidaknya kan kita menghargai mereka. Nah, kan begitu. Apalagi dalam konteks menghargai ini, contoh mungkin kendaraan kita yang bising, dengan adanya adab itu kita saling menjaga. Gitu. Yang sosok satu keluarga ini apa, Kak? Satu keluarga ya. Jin, apakah sebangsa jin? Sebangsa jin. Berarti bentuknya itu seperti kita? Kalau bentuknya sih ya tidak begitu, tidak buruk. Ya, tidak buruk, baik. Tergantung kalau diri saya pribadi, tergantung pemikiran saya, tergantung pribadi masing-masing kan. Kalau memang istilahnya kan ada orang juga yang terkadang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Ada juga yang percaya, terkadang lupa. Yang seperti itu. Kalau sosok alhamdulillah baik. Karena sampai detik ini saya tidak pernah diganggu. Ya karena itu tadi, kalau saya lewat saya klakson, tidak saya kode lampu ya. Kalau di Langkapa. Tergantung manusianya. Selama Selama kita menghargai, kita sopan, kita punya adab, mereka juga pasti menghargai kita. Jadi saran saja buat sobat misteri di luar sana, mungkin kalau lewat situ boleh bisa membunyikan klakson atau mungkin menyalakan lampu kendaraannya ya. Bagi yang percaya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Nah itu pohonnya. Kalau Gunung Langkapanya sendiri? Kalau Gunung Langkapanya malah saya bingung. Gunung Langkapanya ini yang apakah yang di perusahaannya atau yang sesudah pohon beringinnya? Itu saya belum tahu juga itu. Karena kalau saya tidak salah itu pendakian ya. Pokoknya di area situ, di daerah Langkapa, ya memang banyak cerita-cerita. Konon di sana itu banyak beberapa makhluk yang mendiami, yang sering usil. Seperti contohnya yang dikatakan oleh Eda, beberapa orang sering diganggu di sana, bahkan diberhentikan di jalan. Pikirannya manusia, ternyata setelah dia antar, ternyata
sosoknya tidak ada begitu, ada orang. Itu yang hari ini menjadi pertanyaan begitu. Jadi ada pengalaman juga terkait di Gunung Langkapa, tepatnya di puncak apalagi itu yang di dekat apalagi itu, yang masuk di desa Watu Kalangkari itu, kan di sana ada puncak yang biasa teman-teman berkemah di sana. Jadi di sana itu waktu saya berkemah, memang saya sempat dengar itu suara yang tidak tahu di mana arahnya begitu. Suaranya? Kalau kita masuk di dalam tenda, seperti pasar begitu. Orang berbicara begitu, berisik, rame. Ada keramaian. Tapi setelah kita buka tenda, tidak ada orang begitu. Kita melihat sekeliling juga tidak ada juga orang begitu. Menurut penglihatannya kita Kak, itu apa sebenarnya yang terjadi? Itu kalau untuk penglihatan saya, di situ ada sebuah kampung. Alhamdulillah ya, kampung kalau saya tidak salah lihat. Kampung jin, Saya dibilang kampung jin. kampung jin. Sampai sekarang? Ada itu sampai sekarang. Jadi kodenya itu sebelum ke sana itulah pohon beringin itu. Sebelum pohon beringin, tikungan sebelum pohon beringin di situ juga ada. Ada apa? Ada sosok juga sebenarnya. Sosok? Yang dimana sosok di sebelum pohon beringin dengan pohon beringin itu connect dengan yang diceritakan barusan. Nah, sebangsanya mereka. Satu wilayah ya, satu pemukimannya mereka itu di gunung itu. Ya, saya sempat dengar cerita itu juga. Tapi ini kan mereka juga biasa usil ya. Nah, mereka ini usilnya ketika kapan? Ya, begini, kalau untuk pengalaman-pengalaman saya kayak camping-camping ya, usilnya itu pada saat kita sudah lupa bahwa kita ini di mana. Tidak menghargai seperti itu. Nah begini, kalau konsep tidak menghargai tipis sebenarnya. Kita terlupa ini kita sedang di mana, di posisi apa, kita lagi ngapain. Jadi terkadang dengan terlupanya kita ya mereka masuk. Nah seperti itu, istilahnya kita tidak menjaga diri lah ibaratnya. Seperti itu. Salah satunya juga pikiran kosong. Pikiran kosong. Terus kalau saya tidak salah yang mungkin konsumsi hal-hal yang ini kan negatif, alkohol, berbau ini yang miras ya. Nah. Itu juga gampang ya dimasuki ya. Kalau orang-orang yang minum. Kalau untuk pengalaman saya belum sih, saya belum pernah dengar itu kalau yang konsumsi alkohol pernah dirasuki hal apa yang gaib, belum ya. Hanya kebanyakan pada umumnya kalau di tempat-tempat yang istilahnya yang apa ya tidak pernah dikunjungi, terus kita kunjungi, kadang mereka ada, bahkan hadir, bahkan dengan wujud yang betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Dan kadang hadirnya mereka tanpa kita duga-duga. Ya, bahkan di sini saja pun juga ada. Kalau sekarang di sini? Sekarang juga ada. Dari tadi mereka ada. Ada. Jadi ini yang baik lah. Kami ya. Tidak juga terlalu ramai. Ada. Karena kalau yang dingin-dingin itu sudah pasti yang baik itu. Nah, kalau hal-hal yang dingin, kalau kita bercerita tentang mistis, konteksnya yang gaib. Kalau arah-arahnya mereka hadir itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Ruangan itu dingin, tiba-tiba dingin. Ya, bukan berarti harus ada angin, enggak seperti itu. Ya, kalau sudah mulai dingin, sudah hadir. Ya. Selain dingin, ciri-cirinya apa lagi? Kalau untuk pribadi saya, ya itu saja. Terus ini lagi ada saya tambahkan sedikit. Kalau sudah mulai ada wangian ya, bau-bau ini, sudah hadir mulai ya. Baunya kalau saya tidak salah wangi-wangi dupa ya. Dupa itu. Kalau misalnya bau-bauan amis, tidak sedap. Kalau yang berbau ya saya pernah dapat perjalanan dari Kendari ke Bombenah. Ini ada sedikit cerita tentang pengalaman ya. Sepulang saya dari Kendari itu, kalau saya tidak salah sebelum tiba ke Ambesea,
ada jalan yang rusak itu. Oh iya. Nah, mulai di situ. Saya cium bau amis, bau bangkai. Setelah saya periksa, oh ternyata di atas atap mobil saya Ada apa? ada sosok jin lah. Yang yang ikuti. ikut. Ya kan? Setelah itu saya tanya, kenapa ikut? Dia bilang, saya mau ikut sampai ke tempatnya situ. Saya bilang, oh tidak bisa. Tapi saya tanya kembali, kamu ini dari bangsa mana? Apakah yang baik atau yang tidak baik? Kalau memang maksudnya bangsa yang baik, ya mungkin bolehlah ikut. Tapi kan semua ada aturan, semua ada aturannya. Kalaupun juga tidak baik, ya maka saya tempatkan di tempat yang tidak berpenghuni. Contoh, ada satu daerah atau satu wilayah yang tidak pernah didatangi oleh manusia. Terkadang saya pindahkan ke situ daripada mengganggu. Dari perjalanan itu, setelah dari hasil komunikasi, saya berhentikan mereka itu, turunkan mereka itu di simpang 3 antara dari Kendari, lainnya Terbulu. Ada tugu kecil itu kan? Di situ. Oh, kita taruh di situ. Saya simpan di situ. Sampai Saya sekarang. berhentikan sampai sekarang. Ya, seandainya dari pertama bilang mau ikut ya dari start. Tapi kan barang-barang yang seperti itu kita tidak tahu kapan bertemunya, kapan kejadiannya. Tidak bisa direncanakan. Tidak bisa direncanakan, hal-hal yang tidak terduga. Jadi Ega, saya sedikit cerita. Sebenarnya ada hal yang lebih menarik yang Bang Zal mungkin bisa ceritakan begitu. Tadi saya sempat bercerita dengan dia. Jadi selain ada hal yang negatif, ternyata ada yang positif juga, yang menurut saya sangat teramat menarik begitu. Apa itu? Jadi menurut penglihatan batinnya Bang Zal, di Bombana ini banyak menyimpan harta karun ternyata. Harta karun? Iya. Menurut penglihatan batinnya, gitu. Bagaimana? Jadi itu terbukti pernah waktu 2000 berapa dulu itu, sekitar 2005-an itu pernah didapat di bengkel Honda di sini dulu, bengkel Honda yang lama di Kasih Putih dulu pernah didapatkan uang peti, satu peti. Satu peti isinya apa? Uang koin, iya, itu pernah didapatkan. Ternyata menurutnya Bang Zal juga tadi sempat saya cerita, di Bombana itu tidak hanya emas yang kasat mata, tetapi banyak harta karun yang masih tersembunyi begitu. Hanya masih misteri begitu. Mungkin di episode selanjutnya ya kita bahas lebih detail mengenai harta karun yang ada di Bombana. Lebih tepatnya sih peninggalan. Ya, terakhir Kak, mungkin pesannya kepada Sobat Misteri. Oke, kalau untuk pesan saya lebih ke waspada, atau lebih tepatnya kita memahami adab atau aturan yang dimana sebelum kita akan mereka, itu saja. Kalau untuk lebih spesifik ya seperti itu, pemahaman tentang adab, yang dimana adab tersebut kan sudah dari sejak dini sudah dibekali kita oleh orang tua. Ya, setelah itu bangku sekolah, bahkan yang mungkin mahasiswa sampai di perguruan tinggi, adab itu masih terjaga. Kalau bisa itu terpakai, bukan hanya menjadi legalitas spontanitas saja untuk diri, tapi menjadi bahan implementasinya kita ke depan. Kalau untuk saya pribadi seperti itu, adab. Terakhir nih, terakhir lagi yang saya dengar Bang Zal ini bisa meramal atau semacam ada penglihatan ya? Begitu. Itu gimana? Kalau untuk saya pribadi sih meramal ya mungkin
belum saatnya mungkin ya. Mungkin di berikutnya insya Allah umur panjang Episode berikutnya bisa kita sharing tentang itu, kita bincang ringan tentang hal-hal yang kita tanyakan barusan, insya Allah. Makanya saksikan Kisah Misteri, karena di episode-episode berikutnya kita akan membahas lebih detail mengenai harta karun atau peninggalan, dan mengenai ramalan, dan mengenai pengalaman-pengalaman Bang Zal ya Kak. Jadi Sobat Misteri, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Follow semua akun media sosial dari Zaka Entertainment. Kalau kalian mau berbagi cerita, silahkan datang ke studio kami. Atau kalau mau cerita kalian kami kisahkan, silahkan hubungi tim kreatif dari Zaka Entertainment. Itulah kisah kami. Kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Kami di sini hanya mau berbagi, menceritakan pengalaman-pengalaman dari kami. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kismis Kisah Misteri selanjutnya.